Shalom, selamat sore, saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita hari ini yang berjudul Marilah Kita Mengucap Syukur. Mari kita tunduk kepala sejenak, semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Allah Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu untuk kasih pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan pada saat sore ini Tuhan, kiranya Roh Suci Tuhan boleh menolong hati pikiran kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh menerima di dalam hati kami boleh mempraktekkan dalam hidup kami, dan Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami semuanya. Mohon ampun dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, ada ayat yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kapan kita mengucap syukur? Kalau kita mendapat berkat, kalau kita mendapat rezeki, kalau kita mendapat kesuksesan, baik di dalam pekerjaan, di dalam studi kita, dan kita mendapat kesembuhan, ataupun dikaruniai anak atau cucu, bahkan terkabullah semua permohonan doa kita, kita senang, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi firman tadi mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bila tidak terjadi hal-hal yang saya sebut tadi, apakah kita juga perlu mengucap syukur? Mari kita buka di dalam buku Habakuk. Buku Habakuk pasal yang ketiga. Buku Habakuk yang pasal ketiga, ayat yang 17 sampai 19. Mari kita baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekalipun hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, Nabi Habakuk mengajarkan kita patut tetap mengucap syukur karena Tuhan telah menciptakan kita, menebus kita, dan menjanjikan satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga nanti. Saudaraku, cara kita mengucap syukur dalam bentuk apa? Yang pertama, cerita. Yaitu karena kita merasa senang bahwa doa kita dikabulkan, kita mendapat berkat, Tuhan telah memberikan kesembuhan, dan segala macam yang saya sebutkan tadi. Karena senangnya kita bercerita kepada orang lain kebaikan Tuhan. Itulah namanya bersaksi. Cara yang kedua, yaitu membawa pemberian atau persembahan kepada gereja. Zaman dulu, bangsa Israel mengucap syukur dengan membawa hewan korban ke Ka'bah untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran.
Dan itu menjadi bau-bau yang harum di hadapan Tuhan. Tetapi ada bahayanya, yaitu lebih penting daripada korban, pemberian-pemberian itu tadi adalah, mari kita buka Yesaya pasal 1 ayat 11. Yesaya pasal 1 ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak-anak lembu gemuan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai, kata Tuhan. Ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 17, belajarlah. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ternyata Allah tidak begitu saja senang dengan korban persembahan bangsa Israel. Allah tidak begitu saja senang dengan perpuluhan dan persembahan ucapan syukur kita. Kalau kita melakukan kejahatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah kita mengucap syukur dalam segala hal. Sementara berkat-berkat melimpah dalam kita mengucapkan syukur. Sekalipun berkat itu tidak secara materi duniawi ada, kita tetap mengucap syukur karena Allah telah menebus kita dan memberikan kerajaan atau keselamatan surga bagi kita. Dan yang penting adalah jangan berbuat jahat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat sore, sampai bertemu kembali.